Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamilatus Saadah, biasa dipanggil dengan Mila, dengan NIM 23283010, mahasiswa D3 Manajemen Informatika. Di sini saya ingin sedikit memaparkan atau menjelaskan tentang ma'rifatul insan. Apa sih itu ma'rifatul insan? Ma'rifatul insan mempunyai dua kata, yaitu ma'rifat dan insan. Ma'rifat berarti mengenal, sedangkan insan berarti manusia atau diri sendiri. Jadi, ma'rifatul insan dapat diartikan mengenali diri sendiri. Secara istilah, ma'rifatul insan sendiri merupakan suatu proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna di antara makhluk lainnya. Dari sekian banyak rahmat atau nikmat pemberian Allah kepada kita manusia, ada 3 nikmat yang selalu disebut berurutan dalam Al-Quran, yaitu pendengaran, penglihatan, dan kolbun atau hati nurani. Dengan ketiga nikmat tersebut, manusia mempunyai harga diri, mudah mendapat ilmu pengetahuan, bisa memilih apa yang diinginkan, dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, serta dapat memudahkan untuk memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan juga merupakan kelebihan manusia dari makhluk lainnya, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan atau mukarram. Kedua, manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar atau mukallaf. Yang ketiga, yaitu manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan atau mukhayyar. Maka, sebagai tanda rasa syukur nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergunakanlah ketiga nikmat tersebut untuk lebih mendekatkan diri, tunduk, taat atau takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apabila kita bergunakan justru untuk makar melawan Allah dengan mengingkari dan kufur kepadanya, maka Allah akan mengunci mata hatimu, pendengaranmu, dan penglihatanmu, serta akan diberikan azab yang besar, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Yang artinya, Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang besar atau berat. Kita manusia adalah makhluk Allah yang paling unik. Pernahkah kita merenungi mengapa diri kita unik? Apa sajakah sih keunikan manusia yang membuatnya berbeda dari makhluk Allah yang lainnya? Keunikan pertama, manusia adalah makhluk Allah yang dimuliakan atau mukarram. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karamna bani Adama wa hamalnahum fil bahri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami memuliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk Allah yang telah kami ciptakan. Quran Surah Al-Isra ayat 70. Alam ruh adalah kehidupan pertama yang dilalui oleh setiap manusia. Kemudian, pada hari ke-120 dari pertumbuhan sebuah janin, sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas, ruh ditiupkan pada jasad manusia. Inilah alam rahim sampai dengan jabang bayi keluar dari rahim ibunya. Begitu terlahir, manusia memasuki alam baru yang disebut sebagai alam dunia. Kemudian, manusia akan dimatikan jasadnya, hancur, dan ruhnya berpindah ke alam barzah. Pada hari kebangkitan, ruh setiap manusia akan dikembalikan dalam keadaan jasadnya masing-masing, untuk kemudian menghadapi pengadilan Allah dan menerima pembalasan yang sempurna atas semua yang telah Allah lakukan selama hidup di dunia. Indikasi lain dimulaikannya manusia adalah diberikannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai potensi seperti akal pikiran, kelebihan berbahasa, dan keindahan fisik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di samping itu, manusia juga dimuliakan dengan ditundukkannya alam semesta untuk manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 65 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wa yumsiku samaa'a an tafa'a 'alal ardi illa bi idnillahi bin nasi la ra'ufur rahim. Yang artinya,
Apakah kamu tiada melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Keunikan kedua, manusia adalah makhluk Allah yang mendapat tanggung jawab besar atau mukallaf. Dahulu Allah telah menawarkan amanah kepada langit dan gunung-gunung, tetapi semuanya menolak dan hanya manusia yang menerimanya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'radnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina an ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalnaha insan innahu kana dhuluman jahula, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Keunikan ketiga, manusia adalah makhluk Allah yang diberi pilihan atau mukhayyar. Allah memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk beriman, taat dan bersyukur, atau sebaliknya kufur, ingkar dan tidak bersyukur. Hanya saja dengan kebebasan memilih ini, manusia harus lebih menanggung konsekuensinya, yaitu adanya balasan atas pilihannya. Jika ia memilih untuk berbuat baik, maka ia pun akan mendapat pahala, balasan kebaikan dan surga. Sebaliknya, jika ia memilih untuk berbuat buruk, maka ia pun akan mendapat dosa, balasan keburukan dan neraka. Di samping beberapa keunikan di atas, kita juga harus menyadari bahwa hakikat manusia diciptakan dan dimatikan adalah untuk diuji selama di dunia ini. Manusia akan diuji siapakah yang paling baik amalnya dan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat 1-2. Manusia juga akan diuji atas apa yang telah Allah anugerahkan kepadanya. Allah memberikan anugerah yang berbeda-beda kepada setiap orang untuk menguji apakah seseorang bisa menggunakan setiap anugerah yang Dia berikan secara benar sesuai dengan apa yang Dia kehendaki anugerah atau tidak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi'hum a'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fasatabiqul khairat illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.
Sebelum saya tutup akhir presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah, karena itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan maka itu datangnya dari Allah. Sebelum saya tutup presentasi pada pertemuan ini, alangkah baiknya kita tutup dengan pantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya tutup akhir presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah, karena itu datangnya dari saya, dan jika ada kelebihan maka itu datangnya dari Allah. Sebelum saya tutup presentasi pada pertemuan ini, alangkah baiknya kita tutup dengan pantun terlebih dahulu. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.